Halo sedulur yang suka nongol film, salam ketemu kembali bersama di Master Channel yang tipis-tipis bahas seputar film yang beredar dengan narasi seadanya. Kali ini akan ringkas film yang bercerita tentang 3 negara berpadu, Amerika, Korea Utara, dan Korea Selatan untuk membasmi organisasi internasional yang bersembunyi di Korea Selatan. Namun sebelum diringkas, alangkah bersyukurnya jika sadulur di Master memberikan subscribe dan like-nya sebagai penyemangat. Film bermula di kota New York, tepatnya di sebuah hanggar pesawat, di mana terjadi penembakan oleh seseorang yang bernama Jang Yung Jung ketika sedang terjadi transaksi narkoboy. Ketika Jang Yung Jung telah menguasai narkoboynya, ternyata di luar hanggar pesawat FBI sedang mengepung keadaan. Maka terjadilah tembak-menembak antara FBI dan gengnya Jang Yung Jung. Jang Yung Jung bisa melarikan diri dengan mobilnya, namun di pintu keluar hanggar mobil para FBI standby untuk menyergap. Karena keadaan sudah terdesak, akhirnya Jang Yung Jung menyerah dan tertangkap oleh FBI yang bernama Jack. What the hell? Got an email. I don't know who it was from. Jeez. Maybe congratulations. Di ruang interogasi, Jang Yung Jung ternyata sedang berhadapan dengan aparat Korea Utara, siapa lagi kalau bukan Lim Cheol. Namun datanglah Jack tidak terima dengan kedatangan Lim. Hanya dengan menyodorkan secari kertas, Jang Yung Jung akan dibawa ke Korea Utara. Tough guy. I told you our orders came straight from the State Department. You want to start a war right now? We can start it right Okay, here. all right. This little dance on the way to the airport. Ketika dalam perjalanan ke bandara untuk pergi ke Korea Utara, di tengah jalan dihadang oleh anak buah Jang Yung Jung dengan diawali menghancurkan mobil yang dikendarai Jack dan Lim. Dan adu tembak pun tidak bisa terhindari di antara mereka. Banyak yang tewas di kedua belah pihak, namun akhirnya Jang Yung Jung berhasil melarikan diri bersama anak buahnya. Scene beralih ke Korea Selatan di mana Jin Tae, si polisi kocak yang takut sama istri, sedang melakukan penyamaran di markasnya pelaku kejahatan penipuan via telepon. Namun ketika sedang berbincang serius dengan pimpinannya, malah ketahuan kalau yang di jaketnya adalah kamera pocket. Ketika si bos hendak kabur, di balik pintu para polisi sedang ngadodoho untuk menyergap. Dan tertangkaplah si bos penipu telepon berserta anak buahnya. 공급책이 누구야 이 새끼야! 언제 와? 아유. 단사발만 먹었으면 좋겠다. Ketika sedang menunggu pihak penjual data yang bernama Sergei, Jin Tae mendapat gangguan dari Polantas sehingga Sergei dapat kabur. Namun bukan Jin Tae namanya jika tidak bisa melakukan sesuatu. Dia bergelantungan di depan mobilnya si Sergei. Karena seorang anak kecil, Sergei akhirnya bisa meloloskan diri. Di Korea Utara, Lim mendapat pengarahan dari kameradnya jika Jang Yung Jung sekarang berada di Korea Selatan. Dan ternyata benar Jang Yung Jung baru tiba di Bandara Seoul. Dia bersama ilmuwan Kim, seseorang yang pernah bertanggung jawab atas proyek es di Laboratorium 915. Sementara itu, akhirnya Lim mendapat tugas kembali ke Korea Selatan untuk menemukan Jang Yung Jung dan pengelola dananya. 당장 내려가라. 일진에서 장명준이와 10억.
Ternyata pengelola dananya Jang Yungjung adalah bos Joe. Jang Yungjung mendatangi pesta renangnya bos Joe untuk menagih uang yang dikelolanya. Sampai-sampai Jang Yungjung memberikan waktu 3 hari agar semua uangnya bisa kembali. 살아있었으면 딱 이 나이일 낀데. 너 통일반 단속도 한다고. Di kantor polisi, Jin Tae sedang berbincang ria tentang proyek kasus di film yang pertama dengan rekan sesama polisi cyber di rooftop. Setelah itu, Jin Tae pun mendapat info jika Lim akan datang lagi ke Korea Selatan untuk sebuah misi. Sedangkan di rumah, heboh dengan adanya rencana kedatangan Lim ke Korea Selatan. Istri Jin Tae begitu khawatir jika kejadian di film pertama terjadi lagi. 설마 또 당신? 아이씨 미쳤어. 근데 이번에 또 누구 잡으러 온대? 뭐 한다는 게 진심이냐? 생일 되면 보자고 그런 거지. 그거를 아니 그때까지 참기가 힘드니까. Hari itu pun tiba. Jin Tae menyambut Lim di bandara. Dan seperti biasa, sebelum bekerja mereka pergi makan sambil berbincang rencana. Ternyata mereka berdua telah diikuti oleh para agen Korea Selatan untuk mencari informasi maksud dari kedatangan Lim. 아, 쩔렁이 건. 이번 작전이 뭡니까? 뭐 도착하시는 대로. 수사하세요. FM대로. 예? 약쟁이 하나 잡으러 왔겠습니까? Rencana pertama mereka berdua adalah mencari informasi siapa penjual pil merah produksi Jang Yungjung di jalanan. Lalu melakukan umpan dengan cara bertransaksi. Dan mereka berdua pun mengikuti penjual itu untuk dimintai keterangannya tentang keberadaan Jang Yungjung. 다칠까봐 걱정됩니까? 이 누구신가? Tanpa kesulitan, Jin Tae dan Lim telah sampai di markas penjual pil merah. Tanpa basa-basi langsung bertanya. Namun dijawab dengan serangan-serangan dari mereka. Walau akhirnya mereka pun tak berkutik di hadapan Jin Tae dan Lim. Mereka pun memberikan informasi sebisanya. Dan tak berselang lama, dua anak buah Jang Yungjung tiba. Lalu Lim mengejar mereka berdua, namun yang bisa tertangkap hanyalah seorang. 장명준 어디 있어? 내가 나선 게 아니야. Di rumah, Jin Tae dan Lim mendapat ceramah Mama Dede dari istrinya Jin Tae. Walau akhirnya sang istri pun tetap menerima Lim di rumahnya seperti dahulu kala. 철령 씨. 근데 내 거 같아도 우리 게 아니야. 차도 마찬가지. 맞아. 비슷비슷하긴 한데 이게 돈 버는 기계야. 기계라면 돈이라도 잘 벌지. 아무튼 또 남자 얼굴은 또 철령이처럼 이렇게 잘생겼다고. 지금 그리 흔해. 장명준이 Ketika sedang ditelepon atasannya, Jin Tae dengan sengaja atau tidak berbicara di dekat mobil si para agen yang sedang menyadapnya. 잠깐만. 됐다. 아, 네. 어린 놈의 새끼가 내 어깨 툭툭 사선으로 꽂아준 것 같은데 그 지난번에 그 슈퍼노트 있잖아. 나 물 먹는 하마인 줄 알았네 씨. 도청만 아니면 가만 안 있는데. Esok harinya di saat Lim dan Jin Tae ke rumah sakit untuk melihat keadaan anak buahnya Jang Yungjung, ternyata FBI Jack sedang berada di sana yang bermaksud membawa tahanan ke Amerika untuk diproses. 날 속인 거네? 언제 물어봤어? 내가 잡았으니까 내가 신문하 갔어. Kind of like they. 장명준 놓친 거에 누구 때문인데 와 여기까지 따라와서 내가 알려줘 우린 안 된다기래. He's my suspect now. Lim memberitahukan kepada Jin Tae jika seorang ilmuwan sedang bersama Jang Yungjung untuk membantunya membuat pil merah secara besar-besaran. Lalu mereka mencari pabrik kosong yang kemungkinan dipakainya. Dan mereka berangkat dengan membawa drone untuk membantu dalam pencariannya. 빨리. 얼추 추렸는데 의심되는 곳이 한 300개 되는데요?
저거 도난당한 트럭 해 떨어지기 전에 먼저 가보자. 어? 아 예. Ketika Lim dan Jintai memasuki pabrik kosong yang dicurigai, bersamaan itu datang juga anak buah Jang Yungjung yang kabur dari rumah sakit serta para FBI yang mengikutinya. Setibanya di pabrik itu, kondisi pabrik telah kosong. Dan ternyata anak buah Jang Yungjung diperintahkan untuk melakukan bom bunuh Man is diri. dangerous. Keep your eyes open. 대장 동지, 탈출했습니다. 어디 계십니까? 우리는 포로를 남기지 않는다는 거. What the hell are you doing here? Dari kegagalan itu, Jintai mendamaikan antara Lim dan Jack dengan cara mengajak minum tuak khas Korea Selatan. Mereka bertiga ngobrol ngalor ngidul informasi yang ada untuk bertindak selanjutnya. 그리고 철령이, 너도 단서 다 날라갔어. Jintai pulang ke rumah, di sana adiknya sedang mencari perhatian dari Lim. Namun dengan kedatangan Jack ke rumah itu, membuat adiknya Jintai malah menghampiri Jack dan mencoekin Lim. Suasana di rumah pun menjadi sehangat kuku. 우리 오늘 단체로 본사할 거라서 마이 와이프 도터 시스. 그런데 너무 잘하신다. 사실이네요. 이거 봐라. 아빠 옷, Oh yeah, 아빠 옷 좀 little 큰 거 condescending. Mereka bertiga akhirnya memulai dari awal dengan mendekati Natasha, pacarnya Sergei, untuk mencari informasi tentang Jang Yungjung. Ketika Lim dan adiknya Jintai menguntit Natasha, Jintai sendiri masuk ke dalam apartemennya Natasha untuk memasang penyadap. Namun tanpa diduga, Sergei pun datang dan menyerang Jintai. Dengan jurus taekwondo sabuk kuning, Sergei dapat dilumpuhkan Jintai dan ditangkap. Nice. Sergei pun diinterogasi. Awalnya Sergei dengan santai tidak menjawab apa yang diharapkan Jintai. Namun dengan strategi menakuti Sergei dengan akan mengirim dia ke penjara kejam Rusia, dan Jack berpura-pura jadi tentara Rusia, Sergei ketakutan dan memberikan informasi kepada Jintai. 형이 무슨 막 명복이 있어야지 널 도와주지. 들어온단 말이죠. 이름 저름해서. Di sebuah klub dugem di mana Jang Yungjung akan menemui bos Joe, Jintai, Jack, Lim dan adiknya Jintai masuk ke dalamnya dengan menyamar. 총알 같지? 곧 아, 영장 집행 들어갑니다. 이게 그렇게 웃기니? Ketika Jang Yungjung dan bos Joe tidak mendapati kesepakatan, bos Joe malah mendodongkan pistol. Terjadilah tembak-menembak antara mereka sampai-sampai para waiter pun dibunuhnya juga. Kebetulan Jintai yang menyamar sebagai waiter harus menyelamatkan diri sebelum kena peluru yang mematikan. Jintai pun ketahuan dan mereka saling tembak dengan dibantu oleh Lim. Jang Yungjung kabur dan dikejar lalu tertangkap oleh Lim. Dengan mengeluarkan mantranya, para agen Korea Selatan tidak berkutik menghadapinya. 아들 보호 마냥. 가자. 북남 합의에 따라 북측 대표단으로 물 먹었네 이씨. 봐봐. Jang Yungjung dibawa Lim ke kediaman delegasi Korea Utara. Di sana diserahkan kepada kamarad Kim sesuai perintah. Lim menemukan artikel yang mencurigakan. Sedangkan Jack mencurigai pimpinannya setelah melakukan telepon. Di tengah jalan dalam bis menuju bandara, Jack mendapat serangan yang akan membunuhnya.
Sedangkan di rumah Jintae, sekeluarga sedang disekap oleh anak buah Jang Yong-jung. Sedangkan Jintae sendiri pergi bersama si Gondrong ke tempat di mana delegasi Korea Utara berada. 협조해 주셔서 Keluarga Jintae diselamatkan oleh Jack yang kembali dengan dibantu seorang agen wanita. 미션 준비되었습니다. Ternyata tertangkapnya Jang Yong-jung adalah rencananya, supaya bisa bertemu langsung dengan Kamrad Kim untuk melakukan balas dendam atas kematian keluarganya yang telah dibunuhnya. Dalam serangan terhadap Kamrad Kim, anak buah Jang Yong-jung menguasai tempat di mana delegasi Korea Utara berada. 예, 이제라도 쫓아가서 원수를 진짜 죽이는 게 남편이구나. Lim melakukan perlawanan terhadap kelompok Jang Yong-jung. Saling tembak pun tak terelakkan. Di saat Lim tertangkap, Jang Yong-jung memberitahukan kepada Lim bahwa akan meledakkan Seoul dengan bom gas beracun yang dapat membunuh dalam radius 3 km dari titik bom meledak. Kembali Jintae menyelamatkan Lim dengan menembak Jang Yong-jung dan saling tembak pun kembali terjadi. 들을 위해서. 그럼 공중 아직 안 끝났어. Bom diaktifkan oleh Jang Yong-jung dengan waktu hanya 5 menit. Perkelahian antara Lim dan Jang Yong-jung pun terjadi untuk mengambil kunci untuk menonaktifkan bom tersebut. Namun di saat Jang Yong-jung ditikam dadanya dengan pisau, dia malah melompat ke bawah dengan membawa kuncinya. 죄 없는 사람들까지. 폭탄 대체할 수 있는 열쇠를 찾아야 돼. 누나 얼굴 보러 가야겠다. 안 돼! Dalam keputusasaan Jintae dan Lim dengan waktu yang mendekati meledaknya bom, akhirnya si kunci itu terbang ke atas dengan memakai drone yang dilakukan oleh Jack. Dalam sisa waktu 3 detik lagi, bom pun bisa dimatikan. Seoul pun akhirnya aman dari bahaya bom gas beracun. Diselamatkan oleh pahlawan 3 negara, Jintae, Lim, dan Jack. Film pun berakhir. 너 근데 형이라고 그랬지? 어? 10년 난 해수에 사용이 될까?